Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahabat akal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara program yang sama-sama kita dapatkan manfaat yang besar dari program ini. Tak lain acara Tausiah Hari Raya atau THR. Dan tetap insya Allah bersama guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Sahabat akal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada teman-teman baik yang sudah mengikuti acara ini pada malam-malam sebelumnya ataupun yang baru mengikuti, insya Allah hari ini kita akan menemukan materi-materi dari satu judul yang merupakan judul keempat daripada rangkaian Tausiah Hari Raya ini. Di malam pertama kita sudah bahas tentang Ramadan sepanjang tahun. Kemudian kita juga telah bahas tentang sholat sepanjang masa. Dan juga kita sudah bahas tentang Al-Quran tak akan kutinggalkan. Tentu hal-hal yang dibahas oleh guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir adalah panduan praktis untuk kita dan keluarga. Bagaimana menempuh tahun-tahun, menempuh bulan-bulan dan hari-hari selain atau di luar bulan Ramadan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas satu praktis atau satu ibadah lagi yang insya Allah akan membantu kita mengisi hari-hari tersebut. Tak lain adalah tema kita, puasa sepanjang masa. Insya Allah, saudara-saudara sekalian, banyak manfaat, banyak hidayah yang bisa kita dapat pada malam hari ini. Oleh karena itu, jangan lupa, saudara-saudara sekalian, ajak sahabat, ajak keluarga untuk menonton dan tetap bersama kita semua di sini, di Tausiah Hari Raya, dengan cara share link. Bagi yang telah menonton, ya silahkan share link, baik itu di YouTube Akal Islamic Center, maupun di Facebook Akal Islamic Center. Dan teman-teman juga bisa mengikuti acara ini, program ini, melalui kanal YouTube Bakhtiar Nasir dan Facebook Bakhtiar Nasir. Insya Allah ketika kita share, keluarga kita, sahabat kita ikut menonton, insya Allah menjadi pahala tersendiri, menjadi pahala yang berlipat ganda bagi kita insya Allah. Puasa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah kita bisa tetap jaga. Insya Allah kita akan dengarkan dari guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir bagaimana hari-hari ke depan bisa bernilai Ramadan. Bagaimana bisa Ramadan kita, puasa kita bisa bernilai 1 tahun penuh. Bahkan kalau kita konsisten dan kita mengikuti insya Allah tuntunan praktis nanti dari guru kita akan bisa menjadikan semua hari-hari kita bisa menjadikan semua hidup kita menjadi bernilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengajak juga teman-teman untuk ikut berinteraksi langsung bersama kita di live di acara live ini yang insyaallah akan bisa kita sambungkan, kita berikan akses untuk berinteraksi langsung dengan guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir melalui aplikasi Zoom. Tentu bagi teman-teman yang sudah mengikuti acara ini pada malam-malam sebelumnya telah menyimpan ya nomor WhatsApp yang sudah kita share, atau kami ulangi lagi untuk lebih menekankan teman-teman sekalian, silahkan ajukan pertanyaan untuk kita sama-sama berbagi insyaallah melalui nomor WhatsApp 0812 186 46763
atau yang tertera insya Allah di layar, teman-teman bisa lihat insya Allah. Sekali lagi, jangan ragu, ajak teman-teman, share linknya sekarang, kita ajak teman-teman, keluarga dan lingkungan kita untuk sama-sama mendapatkan faedah, nilai-nilai hidayah Al-Quran, khususnya tema pada malam hari ini yang sangat menarik tentunya, puasa sepanjang masa. Dan telah hadir bersama kita di studio Akal Islamic Center di Akal Network ini, guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir, dan kita sapa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah, sehat-sehat. Insya Allah. Dan tidak berpanjang waktu, kita akan langsung ya mendengarkan, menyimak tausiah dari Ustadz, ya, menjadi penyemangat insya Allah. Tetap bersama kita, jangan ragu, share linknya sekarang, dan sekarang kita simak langsung kajian dari Ustadz, dan kepada guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir, kepada beliau kita persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Tausiah Hari Raya. Dan ini sudah tanggal berapa, 6 Syawal ya. Kalau yang berpuasanya dari tanggal 2 Syawal, berarti hari ini tadi sudah berpuasa 5 hari. Jadi tinggal satu lagi esok hari. Nah, bagi yang belum berpuasa, nunggu apa lagi? Jangan sampai hati terlanjur keras. Jangan sampai lambung sudah terlanjur terbiasa, terpisah dari suasana Ramadan, sehingga memulainya berat lagi. Karenanya kalau ada urusan dan perintah dalam agama, segera saja dikerjakan, dan insya Allah baik hasilnya. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tema kita pada malam hari ini adalah puasa sepanjang masa. Kemarin kita sudah membahas tentang salat sepanjang hayat. Semua materi kami susun untuk menjaga ritme agar kita bisa menjadikan setahun penuh adalah Ramadan. Nah, sahabat semua, saya ingin bermuhasabah sedikit dengan quote yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sungguh wisdom atau kalimat hikmah ini memukul saya sebetulnya dan orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Katanya gini, Aina haula'il hamqa min qaumin kana dahruhum kulluhu Ramadan. Lailahum qiyamun wa naharahum siyamun. Allahu Akbar. Kata dia, Aina hal haula'il hamqa. Bagaimana itu kondisi orang-orang pandir, mohon maaf, orang-orang bodoh. Jika dibandingkan dengan satu saja dari kaum salafus salih, orang-orang yang beriman, katanya, yang semua masanya adalah Ramadan. Malam mereka digunakan untuk beribadah, untuk qiyamul lail. Sedangkan siang mereka digunakan untuk berpuasa. Sungguh ini badan yang diberkahi dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bermuhasabah diri, terkadang saya masuk kategori hamqa ini. Aina halu haula'il hamqa. Bagaimana itu kondisinya orang-orang pandir itu? Jika dibandingkan satu perilaku orang salaf. Yang kehidupannya semuanya adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya untuk salat dan siangnya untuk berpuasa. Kemarin saya angkat kasus Imam Malik. Selama 49 tahun menurut pelayannya, salat subuhnya dengan wudu di salat isya'nya. Apa yang dikerjakan pada malam harinya adalah kerinduan menghadapi esok hari. Dengan memulai hari dengan salat subuh. Itulah orang yang hidupnya dari salat ke salat.
Sehingga dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kenikmatan paling nikmat bagi mereka kecuali sudah melihat tempat sujudnya dan ingin segera tersungkur di hadapan Tuhannya. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah salat kami. Terimalah saum kami. Terimalah qiyamul lail kami dan qiyam Ramadan kami. Terimalah ruku dan sujud kami. Terimalah penghambaan kami. Terimalah semua pengharapan-pengharapan kami. Dan tutupilah semua hal-hal yang kami lalaikan di dalam hati kami dan di dalam perbuatan kami. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Saudara-saudaraku yang kucintai, sahabat-sahabat semua, pemirsa THR Tausiah Hari Raya yang berbahagia. Saya juga ingin bacakan salah satu pasal dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib tentang keutamaan berpuasa. Penjelasan dari hadis Al-Harith di dalamnya disebutkan tentang perkara yang dapat menyelamatkan seseorang hamba tentunya dari musuhnya itu setan. Dari sisi puasa. Menarik sekali. Ini sebagai motivasi awal. Sabda Nabi SAW, wa amurukum bis-siyami fa inna mathala dhalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu dhurratun fiha miskun fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha wa inna rihas sa'im atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Artinya begini, aku memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Karena perumpamaan orang yang berpuasa itu seperti orang yang berada dalam sekelompok orang dengan membawa kantung berisi minyak kasturi. Mereka takjub atau dibuat takjub oleh aroma kasturi itu. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Saya ingin komen dulu sebelum dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hadis ini. Jadi kalau ingin jadi orang yang harum di hadapan Allah, di hadapan malaikat-malaikat Allah, seperti Anda takjub dengan harumnya seseorang. Saya itu ada parfum, kalau saya pakai, saya ingat suasana di Mekah gitu. Sehingga gelora jiwa saya, romantisme spiritual saya itu bangkit. Yang tadinya sholat udah hampir ngantuk, kemudian saya mencium aroma itu, tiba-tiba segar jiwa saya. Membayangkan orang-orang yang berpuasa itu, yang perkataannya, yang bau mulut keluar dari mulutnya, itu bukan cuma segar bagi dirinya, ibarat parfum tadi, tetapi segar bagi orang sekelilingnya di hadapan Allah, malaikatnya, dan orang-orang beriman. Nah, seperti apa dimensinya? Coba kita lihat keterangannya. Nabi SAW mengumpamakan orang yang berpuasa, diumpamakan seperti pemilik kantong yang kantongnya berisi minyak kasturi. Karena tertutup dari penglihatan mata dan tersembunyi dari balik bajunya. Jadi orang berpuasa itu seperti orang yang membawa kantong atau pembungkus minyak yang sangat harum, sudah botolnya dibungkus, harumnya semerbak, ditaruh pula di kantongnya dan ditutup dengan jubah atau jasnya. Enggak kelihatan, tapi semerbak harumnya, membuat kagum orang di sekitarnya. Digambarkan seperti itulah orang-orang yang berpuasa itu. Sebagaimana kebiasaan pembawa parfum yang selalu harum, seperti itu pula orang-orang yang berpuasa. Puasanya tertutup dari penglihatan manusia dan tidak bisa diketahui oleh panca indera mereka.
Orang yang berpuasa adalah orang yang anggota badannya terlepas dari dosa-dosa. Sekali lagi. Orang yang berpuasa adalah orang yang anggota badannya terlepas dari dosa-dosa. Lisannya terbebas dari berbohong. Dan terjauhkan dari kata-kata kotor. Apalagi perkataan dusta. Perutnya kosong dari makan dan minum. Dan kemaluannya bebas dari kekangan syahwat hubungan suami istri di siang hari. Apabila orang berpuasa ini berbicara, maka ia tidak berbicara dengan apa yang bisa membatalkan puasanya. Apabila orang berpuasa ini melakukan satu amalan, maka ia tidak melakukan amalan yang bisa merusak puasanya. Sehingga semua perkataan yang keluar darinya memberikan manfaat dan juga merupakan perkataan baik. Seperti itu pula dengan amalan-amalannya, yaitu memiliki kedudukan seperti aroma yang dicium, semerbak harumnya oleh siapa saja yang duduk bersama orang-orang yang membawa parfum. Allahu Akbar. Begitu pula siapa saja yang duduk bersama orang-orang yang berpuasa akan memberikan manfaat baginya dengan kebersamaannya. Dan ia juga akan selamat dari perkataan dusta, maksiat, dan kezaliman. Sahabat, sungguh indah saya dibuatnya oleh keterangan dalam kitab ini. Dan ini yang memotivasi rupanya salafus salih, para ulama dan orang-orang saleh, kenapa selalu ingin berpuasa. Tadi di mobil saya ngobrol dengan putra saya yang beratnya jauh di atas saya. Ngobrol tadi. Jadi rupanya setelah berpuasa ditambah puasa 6 Syawal ini berat badannya turun drastis. Sehingga warisan baju jadi banyak, itu nggak perlu beli lagi. Ini candaan. Terus saya bilang sama anak saya, bukan cuma cutting body, bukan cuma motong perut dan ini apa nih lemak kiri kanan ini. Ya, bukan cuma persendian yang aman. Bukan cuma gerakan kita yang menjadi bebas, tetapi bagian dalam tubuh kita juga jadi sehat. Karena selalu detox. Ya, selalu detox. Ya, saya juga agak turun banyak ini puasa, tapi rumusnya minum air kelapa kalau saya. Jadi sudah minum air kelapa, kemudian udah kenyang, jadi makannya dikit gitu. Tubuh kenyang tapi kebutuhan cairan alkalinya cukup, gulanya juga cukup gitu. Jadi ternyata murah sebetulnya untuk hidup sehat itu. Dengan berpuasa sehingga syahwat terutama syahiyah, nafsu makan jadi tidak liar. Mudah-mudahan aja bisa istiqomah ya seperti para pemirsa yang jauh lebih istiqomah dari saya. Tapi ada yang lebih hebat. Yang lebih hebat itu apa? Hati, pendengaran, pandangan, lisan, bahkan kemaluan. Semua terkontrol. Dan ada yang lebih hebat lagi. Mudah menjalankan ketaatan. Dan bisa menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Allahu Akbar. Jadi saya membayangkan memang orang yang berpuasa itu benar banget digambarkan di sini. Seperti pembawa parfum, ditaruh dibungkus, kemudian ditaruh di kantongnya. Orang tidak melihat, tetapi semerbak harumnya. Kenapa? Perkataannya, pendengarannya hanya yang baik-baik karena takut batal puasanya. Langkah kakinya, sentuh tangannya, bahkan tatapan matanya jauh dari semua maksiat yang membuat dia rugi seharian ini. Tapi hebatnya lagi, dia merasakan kebersamaan muraqabatullah. Kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya katanya, saya ingin sebutkan juga dalam riwayat sebuah hadis yang sahih. Seperti inilah puasa yang diperintahkan. Bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi
Falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, niscaya Allah tidak akan membutuhkan usaha darinya dalam meninggalkan makan dan minumannya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, kalau puasanya yang beneran, dan ini puasa sepanjang masa, rubba sa'imin, hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash. Tapi ada orang yang sengsara. Betapa banyak orang yang melakukan puasa, akan tetapi ia hanya mendapatkan lapar dan haus. Terus puasa itu apa sih hakikatnya? Sebelum saya masuk kepada detail-detail dalil puasa sepanjang masa. Puasa adalah berpuasanya anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa dan berpuasanya perut dari minuman dan makanan. Sebagai makanan dan minuman memutuskan dan merusak puasa itu, maka seperti itu pula lah dosa-dosa akan memutuskan pahalanya dan merusak buah atau hasil dari puasa itu. Kemudian akan menjadikannya seperti orang yang tidak melakukan puasa sama sekali. Lanjut keterangannya. Keterangan ini jarang dijelaskan dalam ceramah-ceramah puasa di bulan Ramadan. Tapi kita berikan di luar Ramadan supaya tambah semangat. Telah diperselisihkan tentang adanya bau yang terdapat pada orang yang berpuasa. Apakah itu di dunia ataukah di akhirat kelak? Yang dimaksud dengan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada al-misk, minyak kasturi. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Terjadi perselisihan antara dua orang syekh, yaitu dikisahkan nih Abu Muhammad Izzuddin bin Abdussalam. Ya, ini disebutnya penghulu para ulama di masanya, berselisih pendapat antara Syekh Izzuddin bin Abdussalam dan Abu Amr bin As-Salah. Adapun Abu Muhammad Izzuddin, maka ia lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa bau itu adanya di akhirat kelak. Dan beliau telah menyusun sebuah buku tentang ini. Sementara menurut Syekh Abu Amr condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa bau itu adanya di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Dan juga mengarang sebuah buku tentang ini yang juga merupakan bantahan terhadap Abu Muhammad Izzuddin ibn Abdussalam. Abu Muhammad menempuh metode Abu Hatim Ibnu Hibban dalam masalah ini. Karena ia dalam kitab sahihnya membuat satu bab pembahasan tentang masalah ini. Beliau berkata begini. Zikrul bayan fi anna khuluf famis sa'im atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Penyebutan penjelasan bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada aroma kasturi. Ini ada bahasa khusus dari Abi Hatim. Setelah itu beliau menyebutkan hadis A'mash dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Yang masyhur kita dengar, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih wa la khalufu famis sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Setiap amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan langsung memberikan balasan dan sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan aroma kasturi. Sampai di sini saja dulu. Ini argumennya Izzuddin bin Abdussalam mengikuti manhaj Ibn Abi Hatim. Saya tidak ingin masuk dalam konflik mereka. Tetapi yang jelas, di awal sudah kita jelaskan betapa harumnya citra orang yang suka berpuasa itu. Nah sahabat semua, jika ingin menjadi orang seperti itu, sebaiknya jangan cuma musiman. Maksudnya gini loh, harumnya cuma pagi doang, siangnya udah bau asam lagi. Sorenya bau ketek gitu. Ya jangan gitulah. Kalau bisa harumnya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Kalau perlu keringatnya juga bau parfum gitu. Seperti penduduk surga. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang berpuasa sepanjang masa. Memang bisa Ustadz,
Banget bisa. Gimana caranya? Sederhana. Puasa aja Ramadan dengan puasa penuh 30 hari. Setelah itu tambah 6 Syawal. Itu qasyamid dahar. Seperti berpuasa sepanjang masa. Contoh. Ini saya kira banyak dalam riwayat-riwayat sahih. Ya nanti sih saya bacakan sebagian. Bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu 1 hari puasa dibalas dengan pahala 10 hari puasa. Jadi kalau 1 dikali 10 kali 30 sama dengan 300 hari. Nah ditambah 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10, 60. Jadi 300 tambah 60 sama dengan 360 hari. Jadi orang yang melanjutkan puasanya dengan puasa Syawal, maka dia dianggap sudah puasa sepanjang masa. Allahu Akbar. Man shoma yawman fi sabilillahi azza wa jal, zahzahallahu wajhahu anin nar. Bidzalikal yawm 70 kharifan. Barang siapa orang berpuasa sehari di jalan Allah azza wa jal, Allah akan menjauhkan wajahnya. Lihat nih, diksi Nabi SAW. Coba tadaburi hadis ini. Ini karena terkait dengan kehormatan, terkait dengan citra, terkait dengan harum namanya orang berpuasa itu. Saya nggak perlu ngulang tadi kan betapa banyak keistimewaan orang berpuasa kan. Bukan cuma badan yang sehat, tapi perilaku dan akhlaknya dan jiwanya dipenuhi dengan hal-hal yang mewah dan harum dari sudut pandang maknawi. Tapi coba perhatikan dari Nabi SAW. Barang siapa berpuasa sehari saja di jalan Allah, Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun gara-gara hari itu. Sab'ina kharifan. Jadi gini, pernah deketin muka di api, gimana rasanya? Panas. Kalau terus dekat api, gimana bentuk muka kita kira-kira? Melepuh, kemudian hitam dan cacat. Orang yang berpuasa sehari saja. Karena dia menghindari dosa, menghindari neraka. Ya. Dia begitu terhormat wajahnya di hadapan Allah. Di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Dan di hadapan orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, setelah saya lihat orang-orang besar, ulama-ulama hebat, orang-orang soleh itu. Memang rahasianya di 3 kata kunci. Salat, Quran, sama puasa. Ini gaya hidup mereka. Maka barang siapa yang mudah-mudahan bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, pernah gak sih cita-cita jadi wali Allah? Enggak pernah Ustaz. Kenapa? Susah. Kenapa? Harus pakai kuda putih, pakai sorban, pakai jubah putih. Itu mah pangeran Diponegoro. Ala inna awliya Allah. Allah yang inginkan agar kita jadi walinya. Sebab Allah sudah bilang, nahnu awliya'ukum. Ustaz, untuk jadi wali susah gak sih kemana-mana harus bawa tasbih? Enggak. Apa syaratnya jadi wali Allah? Alladzina amanu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saya doakan semoga semua yang mendengarkan ini bisa menjadi wali Allah. Caranya gimana? Puasa yang banyak. Nanti kalau puasanya banyak, sholatnya fokus biasanya. Kalau puasanya banyak, tilawahnya semakin kuat. Kalau puasanya banyak, terhindar tuh dari maksiat. Spiritualnya itu kan semakin tajam. Minimal firasatnya tajam, ru'ya solehannya kuat, didampingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dia cenderung bisa mudah melakukan kebaikan. Saya doakan semuanya bisa menjadi wali Allah. Nah sekarang Ramadan tambah 6 Syawal sama dengan puasa sepanjang masa. Coba apa rumusnya? Ramadan tambah 6 Syawal sama dengan puasa sepanjang masa. Ya iyalah, terhitung 360 hari. Tapi ada lagi yang hebat. Ya, mau puasa sepanjang masa di luar ini. Puasalah 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Ya. Nah, kalau puasa ini dilakukan
Kenapa 3 hari dikatakan bayd, putih, puasa putih, diputihkan gitu. Jadi orang yang puasanya cuma 3 hari setiap bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah, kan 1 hari dibalas 10, 2 hari 20, 3 hari 30. Jadi kalau setiap bulan puasa 3 hari mendapatkan pahala puasa sebulan. Nah kalau setiap bulan 3 hari sama dengan 1 tahun. Itu juga rumus. Puasa bayd setiap bulan sama dengan puasa sepanjang masa. Wah, berlapis lagi nih harumnya orang seperti ini. Berlapis lagi. Yang hadis pertama saja rumusnya, Ramadan tambah 6 Syawal sama dengan puasa sepanjang masa. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawalin kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Perhatikan kata-kata atba'ahu yang artinya mengiringi atau menyertai. Artinya tidak ada kata berhenti untuk berpuasa. Atba'ahu. Tidak ada kata berhenti untuk berpuasa. Jadi orang-orang yang ingin menjadikan Ramadannya sepanjang masa, dia akan berpuasa sepanjang masa. Dan kata atba'ahu mengikutinya, menunjukkan sepanjang tahun telah disiapkan puasa sunnah, ada puasa harian, puasa mingguan, bulanan, dan tahunan. Atba'ahu 6 min Syawal. Coba sebutkan. Puasa harian. Apa puasa harian yang bisa kita lakukan tiap hari? Ya Senin Kamis. Bulanan. Mingguan dulu. Puasa mingguan. Bisa juga Senin Kamis. Ya. Oke. Sebetulnya yang harian ada juga kalau kita mau gunakan nanti. Nanti kita lanjutin ya. Kita ikuti dulu. Yang bulanan. Ayyamul Bid. Yang tahunan. Ramadan. Ada lagi enggak? Ada. Puasa apa? Tasu'a. Asyura. Ya, Muharram. Puasa Arafah yang 9 hari. Ya ada juga kan? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Zulhijjah bisa 9 hari, bisa tanggal 9 saja. Atau 8-9. Nah, Allah siapkan puasa-puasa sunnah ini dari kata-kata atba'ahu. Bagi mereka yang ingin hidupnya tercerahkan. Nah sebelum saya masuk kepada hukum-hukum fikih, saya ingin motivasi lagi. Ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ini dalam hadis qudsi, riwayat dari Abu Hurairah, kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk lis-shaimi farhatan. Yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya Allah taala fariha bi saumihi. Masyaallah. Ini yang akhir ini sungguh menggoncang jiwa-jiwa orang yang khusyuk hatinya. Allah yang maha berkah lagi maha tinggi berfirman, setiap amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan langsung memberikan balasan. Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan dengan aroma kasturi. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, yang mana ia bergembira dengan keduanya. Apabila ia berbuka, maka ia bergembira dengan buka puasanya. Dan apabila ia bertemu dengan Allah Ta'ala, maka ia akan bergembira dengan puasa yang telah ia kerjakan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin komen yang di akhirnya. Kenapa sih?
kok orang yang berpuasa itu berjumpa dengan Allah itu sangat berbahagia dengan puasanya. Gitu. Kalau sholat kan biasanya menjadi barometer amal seorang hamba kan nanti di akhirat. Kalau sholatnya baik, dianggap baik semua. Yang kurang baik kalau disempurnakan dengan sholat sunnah, maka dianggap baik semua karena amalnya barometer. Tapi kalau puasa, itu membuat pede seorang hamba di hadapan Allah. Kenapa? Karena sejak di dunia dia merasakan muraqabatullah. Kan karena Allah langsung yang memberikan balasan. Gara-gara di dunia sering mendapatkan balasan langsung dari Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Jadi ketika berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, dalam keadaan berbahagia karena sering berjumpa dengan Allah di dunia. Apa yang lebih istimewa dari ini? Apa yang lebih istimewa? Buat apa kerja capek-capek nggak berjumpa sama Allah? Buat apa? Sekolah, kuliah capek-capek kalau semakin jauh dari Allah. Padahal narasi, literasi yang paling hebat dari Al-Quranul Karim yang menghubungkan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, inilah sedikit oleh-oleh THR yang bisa saya berikan. Dan mudah-mudahan saya ingin memberikan banyak catatan sebetulnya di sini, tapi ya sudahlah. Karena ingin memberikan kesempatan banyak pertanyaan, saya mengalah ya karena tinggal berapa menit ke depan? Tinggal 20 menit ya? 20 menit, oke lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Masya Allah. Ya. Tadi kita sudah dengarkan materi dari Ustadz dan Alhamdulillah materi dari Ustadz tentu sangat mencerahkan. Ya. Dan kita sudah dengarkan tadi banyak motivasi dan sekaligus kita dimotivasi, sekaligus kita diberikan tuntunan yang praktis untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan bagi teman-teman, ya sekali lagi kami beritahu untuk yang ingin ikut berinteraksi atau ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustadz, ya, bisa menghubungi nomor yang ada di layar atau bisa menyimpan 0812-186-46763. Ada di layar kaca para pemirsa sahabat akal. Jadi insya Allah pada malam hari ini ya materi-materi tadi ya tentu sangat menginspirasi. Apalagi kalau kita menyimak ya bagaimana dari motivasi dan tuntunan tersebut ya kita diberikan ya bahwasanya harum fisik, ya, sekaligus harum citra ya di dunia dan di akhirat. Ya, tadi Ustadz juga menjelaskan bahwasanya kita dijauhkan bahkan dari bau api neraka. Ya, dan insya Allah ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kita. Dan sambil ya menunggu pertanyaan yang sudah mulai masuk, ya insya Allah ada beberapa yang sudah ingin masuk join di Zoom. Ya, bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung, ya sekarang kami sedang memulai akses untuk memasukkan beberapa pertanyaan. Dan bagi teman-teman jangan ketinggalan, ya silahkan menghubungi nomor yang ada di layar dan insya Allah bisa ikut berinteraksi dengan Ustadz dan memberikan pertanyaan. Ya insya Allah keganjalan yang ada di hati, pertanyaan yang ada di hati, ya untuk bisa melangsungkan tuntunan yang sudah disampaikan oleh Ustadz, ya kita bisa dapatkan jawabannya langsung pada malam hari ini insya Allah. Baik, sambil menunggu ya. Nah, Ustaz, sudah ada dua penanya, Ustaz. Sudah ada dua penanya. Yang pertama dari Syah Brina Tanjak dan yang kedua ada dua pertanyaan, Ustaz, tapi sementara proses maksus akses apabila ada tambahan mungkin bisa ini, Ustaz. Baik. Jadi puasa sepanjang masa tentu sesuai dengan yang disyariatkan, nggak boleh puasa tiap hari. Ya, puasa tiap hari sepanjang masa tidak dibenarkan. Sebagaimana ada sahabat yang bernama Abdullah, dia sanggup berpuasa tiap hari, tapi Rasulullah kemudian kasih pilihan sama dia. Misalnya dianjurkan kepada dia dalam sebuah riwayat ya, saya coba bacakan. Ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
Akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail. Saya langsung baca terjemahannya. Diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku berkata, kata Abdullah bin Amr, demi Allah, sungguh aku pasti akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku pasti akan sholat malam sepanjang hidupku. Ini sebetulnya sebuah ungkapan orang yang romantisme, imannya, takwanya, sudah membawanya kepada satu situasi yang tidak sabar ingin berada dekat di sisi Allah selalu. Dan tidak ingin kehilangan kebahagiaan dalam suasana takwa. Lalu itu kemudian diungkapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian ditegur oleh Rasul, dinasihati dan diajarkan. Jangan sampai nanti mentang-mentang kuat. Biasanya kan orang kalau sudah romantis, spiritualitasnya, beragamanya jadi pakai perasaan. Ya, keluar dari syariat, ini juga enggak boleh. Ya, saumud dahar itu sekarang puasa, besok puasa, terus sepanjang tahun ini diharamkan. Bukan itu yang kita maksud dengan puasa sepanjang masa. Terus katanya, aku katakan secara terus terang, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Sungguh aku memang telah mengatakannya. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, maka beliau berkata, sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Maaf, ini kata Rasulullah. Sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah. Salat malam dan tidurlah. Jadi jangan begadang terus. Enggak tidur-tidur. Badan juga punya hak. Kamu enggak kuat, kamu akan sakit. Begitu juga puasa, jangan puasa terus. Badan kamu juga akan loyo. Kamu tidak akan bisa menjalankan tugas-tugas agama secara sempurna. Kata Rasul, diberi solusi. Apa kata Rasul? Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah juga. Salat malamlah dan tidurlah juga. Selanjutnya, dan berpuasalah selama 3 hari dalam setiap bulan. Karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Dan itu seperti puasa sepanjang tahun. Ini kan kalau puasa 3 hari tiap bulan tadi kan berarti 10 kali 3, 30. Kalau dilakukan tiap bulan berarti kan puasa sepanjang tahun kata Rasul. Sama. Jadi kamu gak perlu puasa tiap hari. Cukup 3 hari saja berpuasa nilainya sama dengan puasa sepanjang tahun. Ini keringanan dari syariat. Rahmat dari Allah kepada umat Muhammad SAW. Jadi kalau ada syariat yang meringankan, jangan memilih yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Lanjutnya kata Rasul, dalam hadis ini kata Abdullah bin Amr, aku katakan, sungguh aku mampu lebih dari itu. Kalau cuma 3 hari sebulan saya sanggup. Beliau kemudian bersabda, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah selama 2 hari. 1 hari puasa, 2 hari enggak. 1 hari puasa, 2 hari enggak. Kata Abdullah katanya, aku katakan lagi, sungguh aku mampu yang lebih dari itu. Kata Rasul, kalau kamu mampu, maka kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang merupakan puasa yang paling utama. Kata Abdullah, aku katakan lagi, sungguh aku mampu yang lebih dari itu. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, tidak ada puasa yang lebih utama dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebaik-baik puasa sunnah sepanjang masa pahalanya itu kalau mau diperbanyak, ini bagi orang yang sudah menikmati puasa. Kalau yang tukang makan saya nggak tahu dah ini. Mau mulai puasa Syawal aja kayaknya berat banget. Kayaknya besok tuh mau ada COVID-29. Sengsara banget gitu itu kalau mau puasa. Nah jadi, tapi kalau sudah maniak sama puasa dan menikmati keindahan puasa, pengennya penuh. Tapi nggak boleh. Ya sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. Sebaik-baik tidur malam, memperlakukan malam seperti Daud. Seperti bagaimana Nabi Daud? Tidur setengah malam, sholat 1/3 malam, istirahat 1/6 malam. Begitu cara Nabi Daud. Puasa Nabi Daud bagaimana? 1 hari puasa, 1 hari makan. Oke, silakan kalau ada
Iya. yang mau masuk? Masya Allah. Ya. Sudah ada yang masuk dari Jogja, Ustadz Zain, yang sekarang sudah live, sudah standby bersama kita. Silakan. Kita sapa dulu, ya, Al-Akh atau Saudara Zain, Pak Zain. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ibu Zain, ya. Iya. Baik, Ibu mungkin sekarang bisa langsung bertanya. Sekarang sudah tersambung dengan Ustadz. Kita persilahkan. Tafadhol, Ibu. Baik, Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada. Ibu di mana? Selalu, Ustadz. Sudah ada. Mana, Ustadz? Ibu di mana posisinya ini? Di Jogja, Ustadz. Di Jogja. Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu Zain. Atau Saudara Zain, Pak Zain. Assalamualaikum. Mau tanya nggak, Ustadz? Monggo, silakan Ibu. Ibu Zain, ya. Baik. Begini. Sekarang bisa langsung Ustadz. bertanya. Silahkan. Mengenai puasa Syawal. Kadang kan Puasa apa? perempuan itu puasa Syawal. Jadi Iya, puasa Syawal. itu kan kadang perempuan punya hutang ya. Iya, punya yang hutang. biasa. Jadinya kan kadang terkendala itu waktunya gitu loh. Iya. Sebaiknya puasa dulu, kodok atau gimana? Iya. Boleh dua, Begini Ibu Ustaz? Zain. Udah. Boleh dua? Monggo, bolehlah buat bertanya Ibu lah aja. spesial. Yang kedua tentang sholat. Kemarin saya bertanya lewat WA. Itu Iya. agar sholat bisa istiqomah gitu loh. Begitu. Sholat apa? Agar sholat itu kemarin temanya sepanjang masa ya. Iya, sholat sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat itu. Yang saya tanyakan agar tipnya itu bisa selalu khusyuk gitu loh. Selalu Kadang khusyuk. kadang teringat sesuatu gitu. Iya. Itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Semoga sehat selalu. Barakallah. Amin. Assalamualaikum. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama, kan ada waktu selama bulan Syawal, katakanlah 29 hari misalnya atau 30 hari. Puasa Syawal 6 hari, utang Ramadan 6 hari atau 7 hari lah gitu ya Bu ya. Jadi kan cuma 12 hari atau 13 hari. Sebetulnya kan masih ada sisa waktu. Nah, lebih bagusnya karena bayar utang itu wajib, puasa Syawal itu sunnah, maka mayoritas ulama mengatakan sebaiknya bayar hutang dulu. Ya, bayar hutang dulu karena wajib didahulukan daripada sunnah. Ini riwayat yang masyhur dan ini riwayat dari jumhur yang lebih banyak. Ya, nanti setelah membayar utang langsung puasa apa? Syawal. Nah, kecuali untuk perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, nah, kondisi tertentunya macam banyak lah gitu kira-kira, sehingga nggak mungkin mengerjakannya membayar hutang di bulan Syawal. Kan kewajiban membayar hutang kan sampai 1 tahun ke depan, litarahi. Jadi boleh dong Ustadz membayarnya di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Kalau ditanya boleh ya boleh. Ya. Tapi apa bisa jamin masih hidup bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah? Kita nggak tahu. Ya. Jadi maksud saya kalaupun nanti ingin mengakhirkan bayar utang, ingat bayar utang kepada Allah itu harus diprioritaskan daripada membayar utang kepada manusia. Apa sih kesibukannya? Apa misalnya yang membuat kok kayaknya berat banget bayar utang di bulan Syawal? Saya khawatir ini cuma gara-gara males. Dan orang seperti ini nanti bayarnya jelang Ramadan tahun depan. Banyak kayak begitu. Nah yang begini, ini namanya memang niat mengakhirkan bayar hutang. Dan ini bahaya kalau dia meninggal dunia orang seperti ini. Karena memang niatnya melalaikan. Ya, sebagian perempuan banyak yang pakai begitu tuh.
Nanti jelang-jelang Ramadan, belum bayar hutang. Nah awal-awal Syawal nih kalau ditanya puasa Syawal, ya tapi kan kita masih sibuk, masih ini, masih itu gitu ya. Nah inilah sebetulnya hal-hal yang kita mesti lawan. Apa sih kesibukannya gitu ya. Kecuali gitu ya, misalnya Anda ODP, orang dalam pantauan, 14 hari masuk, ya tertuduh COVID-19. Jadi selama 14 hari nggak bisa ngapa-ngapain, suruh minum vitamin, jaga nutrisi, imunitas tubuh, ya it's okay lah. Jadi terpaksa nanti puasa Syawal dulu, ya takut kehilangan bulan Syawal. Nah, nanti bayar hutangnya di bulan Zulqa'dah misalnya, it's okay. Jadi itu pada kondisi-kondisi yang memang bisa diterima secara syariat. Nah itu jawaban yang pertama Bu ya. Nah sekarang merawat kekhusyuan dalam sholat sebetulnya yang paling penting adalah hadirnya hati ketika sholat. Bagaimana hati selalu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya rahasia khusyuk itu. Dan khusyuk itu kan pada hakikatnya merasakan perjumpaan dengan Allah. Jadi khusyuk itu juga gak mesti nunduk, gak mesti nangis. Biasa. Khusyuk itu ya biasa, kita sholat, kita faham, kita sadar apa yang kita lakukan. Ya, tetapi hati menghadap kepada Allah. Itu yang paling penting sebetulnya kalau ingin khusyuk. Dan kalau mata sudah menoleh, hati sudah berpaling, Allah bilang begini sama kita. Berarti dia sedang berpaling kepada yang lebih baik dariku, kata Allah. Emang ada yang lebih baik dari Allah? Hah? Yang lebih mahal dari Allah banyak. Tapi yang lebih baik dari Allah tidak ada. Orang mau masuk neraka itu mahal nggak? Mahal. Jadi calon member, calon penghuni neraka itu. Calon member, calon penghuni neraka kan ada klub calon penghuni neraka. Klub calon penghuni neraka. Untuk bergabung dengan calon member calon penghuni neraka ini. Berat nggak? Berat. Ada yang digebugin dulu, ada yang harus mabok dulu, harus ada yang merampok dulu supaya masuk dalam kelompok ini. Sementara untuk menghadap Allah itu gratis dan kapan saja sangat membahagiakan, terutama sholat. Ya kok sholat masih mikirin yang lain. Saya sedang mengevaluasi diri saya sendiri ya. Ya ketika sholat dalam keadaan sibuk, itu seakan-akan ada yang lebih penting dari Allah. Seakan-akan ada yang lebih baik dari Allah. Seakan-akan ada yang lebih besar dari Allah. Nah saya juga biasanya untuk membuat hati selalu menghadap Allah selalu membayangkan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ada hari di mana kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala. Dan di situ kita betul-betul hanya berdua-duaan. Dan ketika itu amal semua tersingkap di hadapan Allah. Itulah hari yang sangat menakutkan. Nah Ibu, di antara cara supaya kita bisa istiqomah khusyuk dalam sholat, puasa. Karena orang yang berpuasa, di luar sholatnya merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah di sholatnya biasanya lebih kuat lagi merasakan perjumpaan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya. Semoga terjawab ya dan sangat praktis tentu tadi tuntunan dari Ustadz. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz. Yang pertama, yang kedua ya setelah tadi dari Ibu Neneng dari Jawa Timur Ustadz. Ini sudah bergabung bersama kita dan kita sapa dulu. Ya, Ibu Neneng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu Neneng sudah tersambung dengan kita. Assalamualaikum. Dan insya Allah teman-teman yang lain untuk bisa bergabung silahkan. Ya. Baik, sekarang Ibu Neneng Zoom-nya mungkin mute-nya dibuka. Mic-nya masih mati tuh Bu. Di unmute. Nah itu masih merah tuh. Ya, di unmute ya. Buka, sudah buka. Baik, terima kasih Ibu Neneng. Silahkan Ibu. Pak, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana ini Ibu? Di mana?
Sebetulnya bukan di Jawa Timur, di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta, Sekampung dong kita kalau gitu. Di mana Jakartanya, di mana? Pondok Bambu. Pondok Bambu. Pondok Saya di Bambu. Buaran. Tetangga dong kita ya. Iya. Sama-sama Jakarta Timur. Iya. Silakan. Pak Ustadz mau tanya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya, bagaimana? hadir, boleh. Silakan. Bagaimana nih caranya? Ingin Komennya. berpuasa, Ah, panjang masa, tapi dengan Iya. melaksanakan puasa Nabi Daud. Terus ketemu puasa Senin Kemis, terus ketemu Iya. lagi puasa Yaumul Bid. Gimana Pak Ustadz? Yang dimenangkan yang mana tuh? menang semuanya. Jadi ibu bisa puasa hari Kamis, Ayyamul Bid, ditambah lagi apa Puasa tadi itu? Daud. Puasa Daud. Dapat 3 pahala dengan satu puasa. Gini Kalau maksud ibu saya termasuk nih. yang terbiasa Senin Kamis. Pas Daud jatuhnya hari Kamis. Terbiasa juga Ayyamul Bid gitu ya. Jatuhnya juga hari Kamis. Apalagi? Iya. Ya udah itu maksud saya gitu. Itu. Apakah Ya itu udah masuk sekali juga- puasa dapat 3. Ini kelebihan Oh. orang Pondok Bambu dibanding yang lain. Saya pikir itu dibatalkan salah satunya. Jadi misalkan lagi Daud aja ya Daud aja, terus Senin Kemis aja gitu. Tapi boleh berlangsung terus. Tidak, stok pahala Allah itu banyak, nggak terbatas. Makanya kalau nanti mau baca Quran, niatnya sampai 50 niat aja Bu. Jangan cuma 1 niat. Nanti dapat semua Boleh ya, pahalanya. Bu Ustadz? Iya. Kalau Soalnya saya minimal dibilang 30 niat Pak Bu. Ustadz. Nanti dibilang serakah Pak Ustadz. Harus serakah. Allah tuh mengatakan sombong kepada orang yang malas berdoa. Dan Allah senang, itulah bedanya Allah sama bos kita. Bos itu semakin banyak diminta semakin marah. Kalau Allah semakin sedikit diminta semakin marah. Gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya udah deh nanti saya banyak banget permintaannya nih Pak Ustadz. Iya, banyakin aja Bu. Makanya kalau doa tuh yang banyak. Baru tinggal suami Pak Ustadz. Jadi saya larinya ke Al-Quran. Maka itu nanti doanya itu libatin suami juga. Hah? Iya, udah meninggal kan suaminya. Jadi Iya, kalau udah. berdoa libatin, doain untuk suami juga. Dapat juga palanya almarhum itu dari ibu. Iya selalu itu sih Pak Ustadz. Maksud saya, Masya saya Allah. pelariannya ke situ Pak Ustadz. Jadinya sholat, ngaji, sama puasa itu aja. Bagus, ini Pak Ustadz. harusnya laki-laki denger nih. Kalau laki-laki nggak gini nih. Ditinggal Jangan bini langsung ganti lain. doa dia. Iya. Ya Allah, para suami-suami ya. Lihat tuh perempuan nih betapa setianya loh, laki-laki pada ya. Udah meninggal masih didoain sama bini. Iya, Coba benar. kalau bini yang meninggal lu doain siapa? Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih, Oke. Pak Ustadz. Ada lagi? Baik, masih ada lagi Ustaz dari sekampung Ustaz, dari Jakarta juga. Dari Jakarta. Ya, dari AA Majid. Ya, sekarang sudah tersambung dengan kita. Kita sapa dulu. AA Majid. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan. Minal aidin wal faizin. Iya, taqabbalallah minna wa minkum. Alhamdulillah kebagian untuk tanya nih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Gini Pak Ustaz ya, untuk puasa Syawal kita mulai Iya. tanggal 2 dan berikutnya. Tiba-tiba di pertengahan jalan 2-3 hari kemudian ya karena ada silaturahmi keluarga kita menghargai terus tidak puasa. Itu bagaimana lanjutnya terhitung untuk yang 6 hari itu atau bagaimana Ustaz? Terima Ya kasih. sebaiknya ngomong aja kita lagi puasa gitu aja, niatnya juga nggak riak sebetulnya. Jangan dibikin susah juga. Aduh, kita mau puasa dia datang nanti kan nggak enak kalau nggak makan. Udahlah nggak usah bikin drama, ya. Kadang-kadang kita ini suka enak nggak enak bukan pada tempatnya. Sama manusia aja enak nggak enak, di hadapan Allah kagak ada nggak enak nggak enaknya. Bablas aja gitu kan. Ya, giliran sama makhluk aja aduh pakai enak gak enak, giliran sama Tuhan kagak ada tuh perasaan itu. Nah, jadi kalau sudah terlanjur gimana nih Ustadz? Ya batal puasanya. Jadi harus diganti dengan hari yang lain.
Bukan berarti aduh ini bulan Syawal, kita mau udah puasa, datang tamu, ngajakin makan siang, kita makan dikit, setelah itu lanjut puasa lagi gitu. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil mazhab yang paling hati-hati saja, kita ganti di hari yang lain. Artinya tidak berurutan 6 hari itu ya. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting selama bulan Syawal. Iya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya, dari Dina Setiawan. Ya, insyaallah sudah tersambung dengan kita di Zoom. Ya, Mbak Dina, assalamualaikum. Bila sudah tersambung, bisa menyapa kita di sini dan memberikan pertanyaannya langsung kepada Ustadz. Insyaallah tadi sudah kita dapat banyak sekali jawaban-jawaban yang praktis. Ya, insyaallah bagi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa men-save nomor ini, tapi insyaallah kita masih ada beberapa hari ke depan. Ya, dan kita sapa Mbak Dina. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dina. Ya, insyaallah sudah tersambung, namun mungkin beberapa kendala, dan bagi teman-teman ya beberapa hari ke depan ya yang ingin memberikan pertanyaan, ingin tersambung, ya silahkan. Mbak Dina, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustadz. Terima kasih. Silahkan langsung pertanyaannya, Mbak. Ini selama ini saya kan punya nenek. Punya apa? Seringkali nenek saya Mbah. Iya. Mbah saya seringkali itu berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Iya. Kalau kita tanya selalu, Mbah kenapa sering puasa terus? Karena kalau kita berkunjung selalu aja berpuasa. Terus dia bilang, ini saya puasa untuk kesuksesan anak-anak dan cucu-cucu. Apakah puasa yang setiap hari ini termasuk yang diharamkan? Itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Jawabannya kalau kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi tentang Abdullah bin Amru yang mampu puasa tiap hari, dilarang oleh Rasul. Karena tidak ada puasa sunnah yang paling baik melebihi puasa Daud. Karena Islam tentu agama rahmah, ya, yang memberikan keringanan-keringanan dan juga memberikan jalan-jalan untuk berbuat dengan cara makan untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi bukan cuma untuk puasa saja. Yang kedua, memang niatnya juga kalau itu dibilang nazar bukan nazar juga. Iya, karena setiap tahun melakukan itu. Sebaiknya begini aja, bilang sama Mbah, Afwan, ambil puasa. Kebetulan Mbahnya sudah meninggal. Jadi apakah yang dilakukan itu gimana gitu statusnya? Apakah itu adalah dosa atau bagaimana gitu loh maksud saya? Apakah ya, itu tergantung pada pengetahuannya Ibu ya. Kalau memang beliau mengetahui melakukan itu karena ketidaktahuannya bukan karena pembangkangan, ya mudah-mudahan rufi al-qalam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah maafkan kekeliwarannya, dan Allah juga maafkan kebodohannya. Ya Ibu ya. Amin. Itu saja kita doakan saja. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pahala kebaikan almarhumah. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, maksud hati ingin lebih banyak lagi ngasih THR, ya. Tapi supaya kita konsisten sama waktu dan juga masih ada hari esok, insya Allah besok kita akan lanjutkan. Ya, kalau sebelumnya tentang sholat, hari ini tentang puasa, besok kita akan berbicara tentang sedekah. Ya, hidup berkah dengan bersedekah. Kita besok akan belajar tentang rezeki dari langit. Selama ini kan cari rezekinya di bumi. Nah besok kita akan belajar rezeki dari langit. Mudah-mudahan kita mengenal pintu-pintu rezeki yang lain sehingga kita mendapatkan banyak lagi manfaat rezeki. Di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan istiqamah sampai husnul khatimah dan masuk ke jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, mampukanlah kami untuk bisa berpuasa sepanjang masa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menyertakan puasa Ramadan kami dengan puasa Syawal sebelum berakhirnya bulan Syawal. Ya Allah, mampukanlah kami untuk bisa berpuasa 3 hari setiap bulan agar kami bisa berpuasa sepanjang masa. Ya Allah, golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang Kau sendiri memberikan balasannya kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berbahagia saat berjumpa denganmu di akhirat kelak, dalam keadaan berbahagia karena kami telah berpuasa karena Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, besok kita akan membahas tentang sedekah. Tapi saya sarankan langsung praktek juga besok. Kalau kemarin langsung praktek sholat, hari ini pokoknya jangan tunda lagi. Besok harus puasa, praktek puasa apa? Syawal. Jangan tunda lagi. Malam ini juga sahur. Kalau takut nggak bangun, sudahlah. Makan dulu, sholat witir. Kalau memang terpaksa terakhir bangunnya subuh, udah niatin. Ternyata kesiangan juga nih besok. Subuhnya juga kesiangan. Langsung aja puasa sunnah, karena boleh puasa sunnah dengan niat tidak di malam hari. Itu hadis riwayat Aisyah yang menggambarkan tentang itu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah, minta sarapan pagi nggak ada, Rasul bilang kalau gitu aku puasa saja. Ya, jadi nggak ada alasan lagi nih nggak puasa Syawal besok. Oke? Dan nggak ada alasan lagi untuk nunda-nunda bayar utang besok. Semangat. Nah, besok supaya dimudahkan lagi sholatnya, dimudahkan puasanya, kita akan praktek sedekah besok. Dan siapkan infak terbaiknya, dan besok mungkin saya akan lelang THR juga besok. Atau ada yang saya lelang untuk amal ibadah kita semua. Yang beruntung, besok pasti akan hadir. Dan besok akan saya jadikan sebagai apa ya, nggak ada konser lelang, konser-konseran, langsung saja to the point. Ya, saya kasih ilmunya, langsung praktek, dan kemudian langsung mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa orang mau sedekah perlu dihibur-hibur dulu, suruh nyanyi-nyanyi dulu, suruh joget-joget dulu, nggak harus. Ya, orang ikhlas itu nggak harus dikasih makan dulu, dirayu, itu namanya nanti apa, dirajuk-rajuk dulu baru mau bersedekah, enggak. Bismillah. Jadi buat yang mau infak, siapkan besok infak terbaiknya dan niatkan buat almarhum misalnya untuk ketaatan kita ya. Besok tunggu tanggal mainnya. Dan mungkin kalaupun ada yang saya lelang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan dan ajak temannya, terutama teman-temannya yang mampu mau berinfak, bingung mau kemana. Besok saya siapkan insya Allah agar mudah-mudahan sampai pahalanya ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair saat atas materinya. Ya, luar biasa nilai orang yang berpuasa. Tentu selain sehat fisik yang telah digambarkan oleh Ustadz tadi, sehat karakter, sehat citra, dan sehat di akhirat insya Allah bisa kita dapatkan. Dan insya Allah untuk mendapatkan taufik dari Allah SWT agar kita bisa menjaga puasa kita, menjaga ibadah-ibadah kita, tentu kita harus terhubung tentunya bersama guru-guru kita. Dan oleh karena itu tetap bersama kami di jam yang sama, di channel yang sama,
Insya Allah besok kita bertemu lagi bersama guru kita, Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Kita doakan semua bisa diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di era pandemi seperti sekarang ini tentunya juga kebutuhan jasmani